Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebalikan. Halo semua sosias, kenalkan nama saya Gerard Lipis Situmeang. Pada hari ini saya akan menjelaskan fungsi kuadrat. Nah, sebelum masuk dalam materi, saya dari sekolah SMA Negeri 1 Bintan Utara. Dan jangan lupa untuk simak videonya ya. Kita akan memasuki materi. Materinya tentang fungsi kuadrat. Nah, kita harus tahu apa fungsi kuadrat. Kita akan menulis ini ada bentuk umum. Bentuk umum ini kayak mana sih dalam fungsi kuadrat? Nah, bentuk umum dalam fungsi kuadrat ini yang kita memasuki rumus yaitu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ingat, kita harus ingat syarat. Kita harus ingat syarat rumusnya. Syaratnya ya. Jangan kita lupakan syaratnya. Kita harus ingat syarat dalam apapun yang ada. Nih, syarat kita harus ingat syaratnya. Syaratnya apa sih? A atau 0. Nih, ini syaratnya nih. Ini syaratnya ya guys. Ini syaratnya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Ada namanya membedakan. Membedakan A, B, dan C. Contoh. Saya akan membuat contoh. Contohnya itu kayak fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 7x ditambah 1. 3x kuadrat ini kita bikin 3x kuadrat ini A, 7x ini B, 1 ini adalah C. Nah, 1 itu ada C. Contohnya lagi fx. Contohnya lagi ya, fx sama dengan 8x. Sorry. 8 tambah 3x dikurang x kuadrat. Nah, ini kan beda nih soalnya. Beda dengan soal yang sebelahnya. 8 ini adalah A. 8-nya ini adalah C. 3x ini adalah B. Dan yang x kuadrat ini adalah A sama dengan atau 1. Nah, seperti itu ya guys. Seperti itu teman-teman. Jadi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 2. Contohnya lagi ya. Jadi 2x ini kita bikin A atau disebut dengan 1. Dan bx ini kita bikin B. 8x ini kita bikin B, ini yang 2 kita bikin C. Kenapa kita bikin C? Karena sesuai urutannya. Seperti itu. Contohnya lagi fx sama dengan kita bikin ya x kuadrat. Nah, x kuadrat dikurang 6x ditambah 3. Nih, ini adalah A atau 1. Ini adalah B. Ini adalah C. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal. Saya ada satu soal yang contoh dalam soal tentang fungsi kuadrat. Kita bikin soal ya. Soalnya adalah satu. Soalnya ada satu tentang fungsi kuadratnya. Kita memasuki soalnya. Y sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Soalnya seperti ini. Yang akan dicari itu apa sih? Yang kita cari adalah apa saja yang kita cari? Yang pertama itu kita mencari titik potong sumbu S atau disebut TP.
titik potong sumbu X. Oke, lanjut. Kita mencari namanya titik potong sumbu Y. Sumbu Y atau juga TP. Lanjut. Titik puncak. Titik puncak atau disebut dengan balik, atau disebut lagi dengan lagi ekstrim. Nah, seperti itu. Lanjut, ada namanya sumbu simetrik. Sumbu simetrik. Ada juga nilai apa nih? Nilai kita salah dong. Nilai maksimum dan atau minimum. Lanjut, oke. Inilah kita akan cari ya. Ini kita akan mencari. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada kita mencari yang pertama nilai. Nilai pula, sorry. Yang pertama kita nih ada titik sumbu. Bukan titik ya, titik potong, titik potong sumbu X. Kita mencari titik potong sumbu X nih. Yang pertama nih yang saya centang. Kita mencari titik potong sumbu X. Apa saja yang kita cari ya? Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Nah, Y ini kita ganti dengan 0. Kita ganti dengan 0. Kita ganti dengan 0. Y ini kita ganti dengan 0. Kenapa diganti? Biar gampang kita cari. Jadi 0 sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Kita masukin yang di atas, kita masukin ke bawah, kita turun karena diganti dengan 0. Oke, lanjut ya. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Nah, ini saya putar, dibalik. Posisi boleh kita balik ya, mau kita balik kah? Bisa kita posisinya bisa kita balik atau tidak, nggak mau dibalik setelah kita. Tapi saya mau bikin dibalik. Jadi kalau dibalik ini seperti ini guys. Tetap X-nya sama dengan min 8X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di depan ini ada 0. Kan jangan di belakang ada 0. Kita balik, kita putar, dibalik. Nah, kita balik ya, dibalik seperti itu. Jadi kita balik ya guys. Nih, kita dibalik ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita dibalik posisinya. Jadi kita harus mencari faktoran. Kita mencari faktorkan. Kita harus memfaktorkan. Kita harus faktorkan ya. Nah, buka kurung dulu kita. Nih, buka kurung. X sama dengan min 6 tutup kurung. Dan juga X sama dengan min 2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkan. Kayak mana sih cara memfaktorkan? Saya akan bikin cara memfaktorkan. Contohnya cara memfaktorkan. Di sini ada 12. Kita faktorkan bagi 2. Biar dapat min 8 kayak mana sih? Biar dapatnya min 8. Kita harus mencari. Biar hasilnya min 8, bikin sini 2. Bikin 6. Sini 6, di sini 2. Begitu, biar min 8
Biar min 8 kita taruh sini min atau kurang, ditambah lah. Nah 6 tambah 2 itu 8. Di sini ada min, kita turun min. Jadi min 8. Nah atau min 8 ya, seperti itu. 0 ini bisa juga dengan 0 ini bisa X sama dengan 6 atau X sama dengan 2. Nah seperti itu guys, seperti itu. Jadi titik potong koordinat pada sumbu X atau XY. Nah kita lanjut ya, buka kurung dulu 6,0, buka kurung lagi 2,0, tutup kurung. Nah kita seperti ini guys, seperti ini ya Bu. Nih lanjut. Nah kita harus mencari titik potong sumbu Y. Kita harus mencari titik potong sumbu apa nih? Y, sumbu Y. Nah di sini dibalik. Saya balik dulu ya, kita balik. Di sini dibalik kalau tadi Y sekarang menjadi Superman, bukan dong, menjadi 0. Nah menjadi 0. Jadi Y ini yang tadinya Y sekarang menjadi 0. Seperti itu. Sekarang lanjut, sekarang X-nya sama dengan 0. Jadi sekarang itu X-nya sama dengan 0, bukan Y lagi. Sekarang X sama dengan 0. Tadi Y ya, tadi Y. Sekarang X kita ganti. Lanjut, Y sama dengan X, kita masuk dulu rumusnya. X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 8 atau 0. Nah atau 0 ya, ditambah 12 seperti itu. 0 kuadrat ini kita ganti ke 0, tetap turun ya, tapi nggak ada lagi kuadratnya, kita ganti 0. Dan juga 8 atau 0 ini kita ganti lagi dengan 0. Kenapa sih diganti? Biar bisa gampang. Jadi 0 ini kita ganti tetapnya 0. Jadi 0-nya 1 bukan 2. Atau bisa juga disebut 0 tambah 12 sama dengan 12. Seperti itu. Jadi Y-nya itu sama dengan 12. Dapatlah hasilnya. Jadi titik potong koordinat sumbu Y adalah 0,12. Sudah dapat ya? Oke, 0,12. Lanjut kita mencari namanya titik puncak. Bukan mencari titik apa nih, sumbunya lagi, titik potong sumbu Y. Ini sudah selesai. Yang titik potong sumbu Y-nya itu hasilnya 0,12. Kita harus mencari lagi titik puncak. Titik puncak, bukan titik potong lagi ya, titik puncaknya. Nah lanjut kita bentuk dulu dengan P atau dengan XP, dan juga YP, bukan dong, YP rumusnya. Oke, P terus lagi sini XP dan YP. Lanjut kita masuk dengan rumusnya apa sih?
dengan ininya. Nah, kita cari rumusnya. Rumusnya apa? XP. Rumus XP itu apa? Min B per 2A. Dan juga YP-nya ini min D per 4A. Inilah rumusnya. Rumus dalam XP YP-nya. Nah, rumusnya. Lanjut D determinan ya. B kuadrat dikurang 4AC atau disebut dengan determinan atau disebut dengan determinan. Lanjut ada P, kita terus di sini min B per 2A dan min D per 4A. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi, sini ada Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12 ya, nampak kan? Nampak ya, ditambah 12. Lanjut di sebelahnya lagi, kita cari di sini namanya XP sama dengan B per 2A X sama dengan sorry ya Bu, sama dengan X8 per 2 atau satu kurung sama dengan 8 per 2. Jadi XP nya ini adalah hasilnya 4. Kenapa 4? Karena kita harus mencari, kita tambahkan ini seperti itu. Lanjut ada YP itu YP nya, bukan dong, bukan YP ya. Oh YP pula bukan YP. Oke, lanjut YP D buka kurung D per 4A sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. 4A ya, bukan 4B. 4A. Gitu. Bercanda guys. Lanjut. Min buka kurung min 8 tutup kurung kurang 4 tutup kurung buka kurung 1 tutup kurung buka kurung 12 tutup kurung per 4 buka kurung 1. Seperti itu ya teman-teman, Ibu. Lanjut. Min per 64 dikurang 48, bawahnya 4 atau disebut dengan atau. Nah, di sini lanjut ya. Sama dengan 16 per 4. 16 per 4 sama dengan min 4. Seperti itu, min 4. Jadi YP nya itu sama dengan min 4. Nah, hasilnya dapatlah sekian. YP sama dengan min 4. Lanjut kita masuk rumusnya. Lanjut rumus yang lanjutnya itu kita disuruh mencari namanya persamaan sumbu simetri. Nah, masuk dengan rumusnya X sama dengan XP sama dengan B per 2A. X sama dengan 4. Seperti itu. Kita lanjut mencari lagi terakhir. Yang terakhir nilai apa? Maksimum dan atau minimum. Lanjut. Min D per 4A atau YP
sama dengan min 4. Jadi koordinat titik puncak, titik puncaknya itu P atau 4 min 4. Nah, seperti ini nanti ya grafiknya. Nah, seperti ini. Jadi ininya itu adalah A plus, jadi di bawahnya ini adalah P. Jadi di sini adalah nilai maksimum. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya, Bu. Kita lanjut grafik. Kita bikin grafik. Kalau gambarnya saya kurang pandai grafik, tapi kita bikin hasil dalam grafik itu. Jadi yang tadi kita dicari itu, kita bikin dulu soalnya tadi. Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Tadi kan kita disuruh tadi cari titik potong sumbu X ya, sumbu X, titik potong sumbu X. Kita cari tadi titik potong sumbu X nya itu yang mana? Tadi kita cari di sini titik potong sumbu X. Nah, hasilnya berapa titik potong sumbu X? Kita cari titik potong sumbu X. Nih, titik potong sumbu X nya itu ini guys. Ini ya Bu, 6,0 dan 2, sorry ya Bu, 2,0 titik potong sumbu X nya. Dan juga lanjut tadi ada namanya titik potong sumbu Y. Itu titik potong sumbu Y itu adalah 0,12 titik potong sumbu Y. Dan juga lanjut itu ada titik puncak, titik puncak atau balik, salah ya, atau titik puncak balik. Titik puncak baliknya itu kita cari titik puncak balik. Mana titik puncak balik ya guys? Titik puncak balik, titik puncak baliknya itu nih min 4 ya tadi ya, sorry, titik puncaknya nih Bu, nih titik puncaknya nih Bu, nih titik puncaknya 4,-4. Seperti itu grafiknya. Kita mau masuk grafik, boleh kita bikin grafik, tapi tulisan gambar saya kurang ya Bu, tapi tak apa ya, kita bikin dulu grafik. Kita lanjut dengan grafik ya. Tapi gak usah Bu. Grafik saya ini aja, ini contohnya. Ini kita sudah mencari grafik dalam fungsi kuadratnya, seperti itu Bu. Nanti contoh grafik, contoh gambarnya itu nanti dia kayak gini Bu, contoh gambarnya. Nah, contohnya nanti kayak gini Bu. Nanti sini ada tengah-tengahnya. Nah, contohnya seperti ini Bu, contoh dalam grafik. Sekian contoh dalam gambar grafiknya seperti ini. Dari presentasi atau ajaran dari saya tutup dalam selamat siang dan selamat pagi buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye bye.